Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nasa Silva Fatihah dengan NPM 125251027. Saya mahasiswa semester 1 Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Latansa Masiro. Pada video kali ini saya akan menghasilkan dan memahami laporan keuangan profesional dalam sistem lab akuntansi Universitas Latansa Masiro. Baik, langsung saja kita ke videonya. Baik, untuk laporan yang pertama adalah laporan laba rugi. Cara melihatnya, kalian tinggal pergi ke laporan atau reports. Pilih laporan laba rugi. Dan di sini saya sudah membuatnya, jadi mari kita review. Sebelum itu, laporan ini fungsinya untuk menunjukkan kinerja keuangan perusahaan, apakah perusahaan itu untung, apakah perusahaan tersebut rugi. Dan jika pendapatan lebih besar dari beban, maka perusahaan itu untung atau laba. Jika beban lebih besar dari pendapatan, maka perusahaan tersebut rugi. Dan rumus dari laba rugi ini adalah pendapatan dikurangi beban, maka akan menghasilkan laba rugi. Baik, laporan laba rugi kali ini periode dari tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024. Berbasis akrual. Yang pertama yaitu beban operasional terdiri dari yang pertama ada beban asuransi sebesar 2 juta rupiah. Beban bunga sebesar 2 juta rupiah, beban komisi penjualan sebesar 3.500.000 rupiah, dan beban sewa kantor 0 rupiah. Maka total beban operasional kali ini sebesar 7.500.000 rupiah. Masuk ke dalam kelompok pendapatan, yaitu yang pertama ada pendapatan jasa desain sebesar 2 juta rupiah, pendapatan jasa konsultasi sebesar 3.500.000 rupiah, dan penjualan barang dagang sebesar 424.500.000 rupiah. Penjualan lainnya dan pendapatan bunga di sini masih kosong, dan total pendapatan kita kali ini adalah sebesar 430 juta rupiah. Sesuai oleh rumus tadi, maka dikurangi oleh biaya, yaitu biaya yang pertama ada beban gaji dan kesejahteraan karyawan sebesar 5 juta rupiah. Beban listrik dan utilitas sebesar 7.500.000 rupiah. Beban penyusutan sebesar 2.750.000 rupiah, beban perlengkapan kantor sebesar 4.500.000 rupiah, dan beban sewa sebesar 10 juta rupiah, dan harga pokok persediaan sebesar 336.750.000 rupiah. Laba rugi perbedaan kursnya kosong dan penyusutan aset tetapnya sebesar 2.750.000 rupiah. Biaya administrasi bank kosong, biaya iklan dan promosinya juga masih kosong. Dan di sini masih banyak beberapa yang belum digunakan atau masih kosong. Namun biaya listrik sebesar 7.500.000 rupiah. Dan biaya telepon sebesar 2.500.000 rupiah. Maka total biaya kita kali ini sebesar 379.250.000 rupiah. Dan di sini laba bersihnya sebesar 43.250.000 rupiah. Dari mana? Dari biaya pendapatan dikurangi oleh biaya, yaitu sebesar 430 juta dikurangi oleh biaya
sebesar Rp379.250.000 dan hasilnya Rp43.250.000. Dan berdasarkan laporan laba rugi periode 1 Januari sampai dengan 29 Februari 2024, perusahaan berhasil membukukan laba kotor atau gross profit sebesar Rp93.250.000 yang diperoleh dari total pendapatan sebesar Rp430 juta dikurangi oleh harga pokok persediaan sebesar Rp336.750.000. Kesimpulannya, perusahaan memiliki strategi yang sudah cukup baik karena masih memberikan keuntungan setelah menutup biaya barang dagang. Dan jika dilihat dari struktur biaya, beban terbesar perusahaan itu berasal dari harga pokok persediaan, yang merupakan karakteristik wajar bagi perusahaan dagang. Namun, sementara itu, untuk beban operasional yang terbesarnya adalah beban sewa sebesar Rp10 juta dan beban listrik dan utilitas sebesar Rp7.500.000. Masuk ke laporan yang kedua, yaitu neraca. Neraca adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu yang meliputi aset, liabilitas, dan ekuitas. Dan rumus neraca adalah aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Dan neraca kali ini per tanggal 29 Februari 2024 berbasis akrual. Yang pertama ada kelompok aset, yaitu ada akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp2.750.000, aset tetap dalam biaya sebesar Rp147.500.000, kas dan setara kas sebesar Rp175.500.000, persediaan di tangan sebesar Rp831.750.000, piutang sebesar Rp28 juta. Masuk ke dalam grup aset lancar, ada asuransi dibayar di muka sebesar Rp22 juta, kas di bank sebesar Rp50 juta, perlengkapan kantor Rp4.500.000, dan sewa dibayar di muka sebesar Rp20 juta. Maka total aset lancar kita kali ini adalah sebesar Rp87.500.000. Dan aset tetap ada akumulasi penyusutan sebesar Rp2.750.000. Maka total aset kita adalah sebesar Rp1.264.750.000. Masuk ke dalam grup kewajiban atau liabilitas, ada liabilitas jangka panjang, yaitu utang bank jangka panjang sebesar Rp178.571.428, dan liabilitas jangka pendek ada utang bunga sebesar Rp2 juta, utang gaji dan komisi Rp8.500.000. Dan total liabilitas jangka pendek kita adalah Rp10.500.000.
Di sini ada utang sebesar 911 juta rupiah dan utang pajak sebesar 21.428.571 rupiah. Maka total kewajiban kita adalah 1.121.500.000 rupiah. Maka aset bersih kita adalah sebesar 143.250.000 rupiah. Maka perusahaan memiliki total aset lancar sebesar 87.500.000 rupiah, sementara liabilitas jangka pendek hanya sebesar 10.500.000 rupiah. Perbandingan ini menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam kondisi sangat likuid dan memiliki kemampuan yang sangat baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Dan selanjutnya dari total aset perusahaan itu sebesar 1.264.750.000 rupiah. Dan jumlah total kewajiban mencapai 1.121.500.000 rupiah, yang berarti sekitar 88% aset perusahaan dibiayai oleh hutang. Sementara itu ekuitas hanya sebesar 143.250.000 rupiah atau sekitar 11% dari total aset. Dan bisa dilihat di sini bahwa perusahaan masih sangat bergantung pada pembiayaan utang. Namun resiko keuangan relatif tinggi. Kita lanjut ke laporan perubahan ekuitas. Sebelum itu, laporan ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan ekuitas yang disebabkan oleh laba atau rugi bersih, setoran modal dari pemilik, penarikan modal, atau koreksi atau penyesuaian tertentu. Dan di sini laporan perubahan ekuitas periode dari tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024 berbasis akrual. Yang pertama, laba ditahan, yaitu ada saldo awal sebesar 50 juta rupiah. Laba rugi untuk periode sebesar 43.250.000 rupiah. Dan saldo akhirnya sebesar 93.250.000 rupiah. Dan di sini ada modal disetor atas nama saya, yaitu saldo awal sebesar 50 juta rupiah. Maka total ekuitasnya sebesar 143.250.000 rupiah. Dan lihat pada penambahan laba bersih. Angka ini akan sama persis dengan angka di laporan laba rugi. Dan juga saldo ekuitas di akhir periode, angka ini akan sama persis dengan total ekuitas di neraca Anda. Ini adalah bukti bahwa matematis ketiga
laporan tersebut saling terhubung dengan sempurna. Baik, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.